Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat, sehingga hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada minggu ini kita akan memulai bab baru lagi, yaitu bab 3, mencatat koreksi kesalahan dan peristiwa luar biasa di Satker serta desa. Apa saja pokok bahasan di bab ini? Yang pertama adalah jurnal koreksi dan pencatatan transaksi peristiwa luar biasa di SKPD. Subbabnya jurnal koreksi SKD dan pencatatan peristiwa luar biasa. Yang kedua, koreksi kesalahan dan pencatatan peristiwa luar biasa di desa. Koreksi kesalahan pencatatan dan pencatatan peristiwa luar biasa. Ini Ibu koreksi dulu ya, SKPD. Ya, anak-anak, di kelas 11 kalian telah mempelajari tentang pencatatan pendapatan, pencatatan biaya, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas ya. Nah, setelah pencatatan ke dalam jurnal umum, tahap selanjutnya adalah pemostingan ke buku besar. Saldo-saldo akun dalam buku besar selanjutnya akan digunakan untuk menyusun neraca saldo. Dalam neraca saldo akan diketahui apakah pencatatan yang dilakukan sudah benar atau belum dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah sisi debit dan sisi kredit. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara jumlah sisi debit dan jumlah sisi kredit, maka dipastikan terjadi kesalahan dalam pencatatan tersebut. Kesalahan pencatatan tersebut dapat dikoreksi dengan menggunakan jurnal koreksi. Nah, selain membuat jurnal koreksi untuk kesalahan pencatatan, pejabat pengelola keuangan di tingkat SKPD maupun desa juga harus mencatat pengeluaran untuk peristiwa luar biasa. Pengeluaran untuk peristiwa luar biasa dicatat ke dalam akun belanja tak terduga. Pada umumnya SKPD atau desa sudah menganggarkan belanja tak terduga terlebih dahulu dalam APB desa, dalam APBD ataupun APB desa. Namun ada juga SKPD atau desa yang tidak memiliki anggaran belanja tak terduga. Baiklah, supaya kita lebih memahami ya mengenai jurnal koreksi dan pencatatan transaksi, kita akan bahas pelajaran hari ini mulai dari jurnal koreksi dan pencatatan transaksi peristiwa luar biasa di SKPD. Seperti Ibu katakan di awal tadi, kesalahan pencatatan transaksi keuangan itu tidak hanya terjadi di perusahaan saja. SKPD juga terkadang melakukan kesalahan pencatatan. Berikut ini kamu akan pelajari cara mengoreksi kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh PPK SKPD. Jurnal koreksi SKPD. Terkadang SKPD salah mencatat belanja modal ke belanja barang atau jasa. Jadi salah mencatat akunnya ya, nama akun. Namun terkadang juga PPK SKPD salah menuliskan nominal. Contoh misalnya pembelian ATK sebesar Rp1.115.000 dicatat sebesar Rp1.551.000. Kesalahan tersebut harus diperbaiki dengan membuat jurnal koreksinya.
Berikut ini contoh pembuatan jurnal koreksi untuk SKPD. Pada tanggal 1 Juli 2019, SKPD Dinas Perkebunan membeli peralatan studio visual seharga Rp10.151.000. Penyimpan dan pengurus barang telah menerima BAST berita acara serah terima dari rekanan. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS. Transaksi ini oleh PPK SKPD dicatat pada akun belanja modal peralatan komputer. Buatlah koreksinya. Ya, jadi di sini Dinas Perkebunan dia membeli peralatan studio visual, tetapi PPK SKPD-nya mencatat pada akun belanja modal peralatan komputer. Jadi salah mencatat nama akunnya. Jadi saat pembelian begini pencatatannya. Tanggal 1 bulan 6 2019, kode rekeningnya 1321603 peralatan komputer mainframe ya. Jadi bukan dicatat sebagai peralatan studio visual ya, tapi peralatan komputer mainframe sebesar Rp10.151.000 di sebelah debit. Kemudian karena dia menggunakan mekanisme LS ya, maka di sini akun kreditnya adalah RKPPKD sebesar Rp10.151.000. Ini jurnal LO-nya atau jurnal neraca. Karena pembelian peralatan komputer ini menyebabkan posisi kas karena pembelian peralatan komputer ini menyebabkan posisi kas Pemda berubah, maka selain jurnal LO kita juga harus membuat jurnal LRA-nya. Adapun jurnal LRA-nya belanja modal pengadaan peralatan komputer pada estimasi perubahan SAL sebesar Rp10.151.000 ya. Nah, kode rekening ini sudah kita bahas di kelas 2 ya. Bahwa kode rekening ini didapat dari bagan akun standar BAS ya, BAS. Nanti boleh kalian buka-buka lagi ya di materi kelas 11 ya, atau ada juga di playlist di YouTube Ibu juga ada ya, bisa dilihat biar kalian bisa mengingat lagi cara mendapatkan kode rekening ini. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi PPKD SKPD ini melakukan kesalahan pencatatan ya, peralatan studio visual ya dicatat pada akun peralatan komputer mainframe. Jadi ini harus kita koreksi. Nah ini ya, jadi pada saat pembelian peralatan komputer mainframe pada RKPPKD. Nah, jurnal koreksinya karena kita akan memunculkan akun peralatan studio visual, karena kan ini harusnya peralatan studio visual ya, maka peralatan komputer mainframe ini harus kita hapuskan ya. Kita hapuskan dengan cara kita letakkan di sebelah kredit. Jadi kan kalau kita diletakkan di akun lawannya ya, di sisi yang berlawanan, berarti kan itu 0 nanti nilainya ya. Jadi kan asalnya peralatan komputer ini di debit Rp10.151.000. Kemudian kita pindahkan ke sisi kredit Rp10.151. Jadi akun peralatan komputer mainframe ini nilainya akan menjadi 0 ya. Dan kita munculkan akun yang benar. Memunculkan akun yang benar ini dengan meletakkannya di sebelah debit, mempostingnya di sebelah debit, peralatan studio visual di sebelah debit Rp10.151.000, sehingga nanti akan muncul akun peralatan studio visual ini di sebelah debit sebesar Rp10.151.000, sedangkan akun peralatan komputer mainframe ini akan hilang karena kita sudah taruh di sebelah kredit. Nah, ini untuk jurnal LO atau neracanya ya, untuk koreksi jurnal LO atau neraca.
Nah, kemudian mengkoreksi jurnal LRA-nya sama ya prinsipnya. Jadi belanja modal pengadaan peralatan komputer ini kita taruh di sebelah kredit ya. Ketika tadi di pencatatan, pada saat pencatatan ditaruh di sebelah debit, maka koreksinya kita taruh di sebelah kredit ya, agar nilainya menjadi 0. Dan kita munculkan akun yang benarnya. Akun yang benarnya kan belanja modal pengadaan peralatan studio visual. Kita input di sebelah debit sebesar Rp10.151.000 ya. Nah, inilah cara untuk mengkoreksi kesalahan pencatatan tadi ya. Ini yang pertama, kesalahan kesalahan nama akunnya ya. Oke, sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Nah, tadi selain kesalahan akun tadi ya, peralatan studio visual tadi ditulis peralatan komputer kan. Nah, kesalahan juga bisa terjadi karena salah menulis nominalnya ya. Misalnya contoh berikut. Pada tanggal 17 Juli 2019, SKPD, ini SKPD ya, Dinas Perkebunan membeli peralatan studio visual seharga Rp10.151.000. Penyimpan dan pengurus barang telah menerima BAST, berita acara serah terima dari rekanan. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS. Transaksi ini oleh PPK SKPD dicatat sebesar Rp10.115.000. Buatlah jurnal koreksinya. Nah, jadi ini kesalahan mencatat nominal. Harusnya harga peralatan studio visual ini Rp10.151.000, tetapi dicatat oleh PPK SKPD Rp10.115.000. Maka ini harus kita koreksi juga. Nah, ini ya, perhatikan catatannya. Peralatan studio visual seharusnya Rp10.151.000, namun dicatat sebesar Rp10.115.000. Untuk memperbaikinya, selisihnya tadi kan, jadi kan ada selisih ya. Ada selisih nih, 151 tadi ya, dicatat 115, berarti ada selisih 36.000 ya, 36.000. Jadi nanti selisihnya ini dicatat dengan menambah peralatan studio visual ya. Nanti di slide berikutnya ya kita jelaskan ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini pada saat pembelian tanggal 17 bulan 6 tahun 2019 ya. RKPPKD mencatatnya seperti ini. Peralatan studio visual ya pada RKPPKD sebesar Rp10.115.000. Jurnal LRA-nya belanja modal pengadaan peralatan studio visual pada perubahan sal Rp10.115.000 ya. Jadi ada kekurangan mencatat ya. Yang seharusnya harganya tadi ya, kita lihat di soal, harganya Rp10.151.000, tapi dicatat Rp10.115.000, berarti ada kekurangan mencatat, kurang 36.000 ya, kurang 36.000 karena seharusnya bukan 115 tapi 151. Berarti peralatan studio visual ini perlu kita tambahkan lagi selisihnya. Selisihnya tadi 36.000 ya. Ini ya, 151 dikurang 10.151.000 dikurangi 10.115.000, ada selisih 36.000 ya. Berarti peralatan studio visual kita
kita taruh lagi di sebelah debit ya, input di sebelah debit sebesar 36.000, kemudian RKPPKD-nya juga di sebelah kredit 36.000, sehingga nanti peralatannya ini ketika dijumlahkan ini hasilnya sama seperti yang sebenarnya ya, harga pada saat kita membeli. Jadi kan kalau 10.115.000 ditambah 36.000 kan hasilnya 10.151.000 rupiah kan. Jadi sama dengan harga beli tadi ya, 151.000. Ini jadi ini cara mengoreksinya ya, ketika kita lebih kurang mencatatnya, ini kan kurang kan, ada kekurangan mencatat ya, maka kekurangannya tadi kita tambahkan di jurnal koreksinya sejumlah yang kurang, sejumlah selisihnya, ini tadi 36.000 rupiah. Kemudian jurnal LRA-nya belanja modal pengadaan peralatan studio visual ya, di debit 36.000 rupiah, perubahan salnya di kredit 36.000 rupiah ya, sehingga nanti saldonya ini akan sama sesuai dengan harga beli 10.151.000 rupiah. Begitu juga kalau misalnya kasusnya kekurangan ya, kurang mencatat, pencatatannya tuh kurang gitu dari yang lebih, maaf ya, ini tadi kan kurang ya, kurang mencatat, lebih misalnya, berarti sama peralatan studio visualnya ini harus kita kurangi sejumlah selisihnya ya, berarti nanti ditaruhnya di sebelah kredit ya, sejumlah selisih kurang. Kalau ini kan selisih lebih ya. Nah, oke. Seperti itu saja ya. Untuk pembahasan minggu ini kita bahas satu-satu aja dulu ya. Kita bahas jurnal koreksi dulu. Jurnal koreksi SKPD. Minggu depan kita lanjutkan dengan mencatat peristiwa luar biasanya ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita akhiri pelajaran hari ini. Jika masih ada yang kurang jelas ingin ditanyakan, boleh nanti ditanyakan pada ibu secara langsung ya, lewat WA pribadi. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.